Silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, saya bidan Oksi yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Mbak April? Ibu bidan. Baik, Mbak April, di sini saya akan memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Mbak ya, agar Mbak tahu tentang kesehatan reproduksi. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pernikahan, yaitu proses akad atau janji suci antara laki-laki dan perempuan, ibadah yang suci dan mulia, serta terbentuknya sebuah keluarga. Yang kedua itu hak reproduksi dan seksual, yaitu hak asasi yang menentukan jumlah anak, jumlah kelahiran, mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan dari prakonsepsi sampai dengan masa nifas. Lalu untuk persiapan pernikahan, yaitu yang pertama ada persiapan fisik seperti cek status kesehatan pasangan. Yang kedua persiapan gizi, mengkonsumsi tablet Fe, asam folat, pemberian imunisasi TT, menjaga kebersihan organ reproduksi seperti mengganti celana dalam 2 kali sehari, cebok saat buang air besar atau buang air kecil, memakai celana yang tidak ketat, seperti itu ya Mbak ya. Lalu untuk keluarga yang kekerasan yang mengganggu pernikahan, yaitu ada kekerasan fisik seperti memukul, kekerasan psikis, menghina atau berkata kasar, kekerasan seksual yaitu memaksa berhubungan seksual, pelantaran atau tidak memberi nafkah, dan eksploitasi atau memperjualbelikan pasangan, seperti itu. Lalu untuk yang kelima itu ada kesetaraan gender dalam berumah tangga, di mana laki-laki dan perempuan itu saling membantu atau sama-sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya untuk yang keenam ada organ reproduksi. Organ reproduksi wanita itu terdiri dari indung telur atau ovarium, tuba fallopi, saluran telur, umbai-umbai, rahim, serviks, vagina, klitoris, dan labia. Sedangkan laki-laki ada testis, skrotum, sperma, prostat, dan penis. Lalu untuk menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri agar terjadi sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu tentang kehamilan. Jadi untuk kehamilan itu meliputi metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan proses kehamilan, tanda-tanda kehamilan, pemeriksaan kehamilan, menunggu selama kehamilan. Selanjutnya ada kehamilan dan persalinan beresiko, yaitu terjadi karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu itu yaitu terlalu muda, hamil kurang dari 20 tahun, terlalu tua, hamil lebih dari 35 tahun, terlalu sering, yaitu hamil lebih dari 3 kali, dan terlalu dekat, kurang dari 2 tahun jarak kehamilan. Dan 3 terlambat itu, yang pertama terlambat mengambil keputusan, yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan, yang ketiga terlambat mendapat pertolongan medis. Tanda bahaya kehamilan ada perdarahan, bengkak kaki, tangan, muka, muntah yang terus menerus, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya Mbak. Iya Bu bidan. Lalu kondisi emosional ibu hamil itu mudah tersinggung, mudah lelah, merasa belum siap, dan ingin diperhatikan, seperti itu apabila hamil ya Mbak ya. Selanjutnya untuk program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Nah, untuk
mengetahui adanya ibu hamil dan untuk perencanaan persalinan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi. Terdiri dari identitas, tafsiran persalinan, penolong, pendamping, tempat persalinan, calon donor darah, dan transportasi serta biaya. Selanjutnya ada yaitu persalinan. Persalinan adalah di mana keluarnya hasil konsepsi atau janin. Nah, untuk penata laksanaan pasca persalinan ada yaitu perawatan tali pusat bayi, ibu minum vitamin A yang warna merah, lalu imunisasi pada bayi, selanjutnya IMD yaitu inisiasi menyusu dini, yaitu memberikan ASI 1 jam pertama kelahiran pada bayi diletakkan di dada ibu. Dan ASI eksklusif adalah memberikan air susu ibu sampai umur bayi 6 bulan tanpa memberi makanan atau minuman tambahan apapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IMS, yaitu infeksi menular seksual. Ada namanya gonorrhea, kencing nanah, sifilis, dan herpes. Dan HIV atau AIDS adalah penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Dapat menular melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik, ibu ke bayi saat kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kanker dan deteksi dini pada perempuan. Jadi kanker pada perempuan itu ada kanker rahim dapat dideteksi dini dengan pemeriksaan pap smear. Lalu kanker payudara dapat dideteksi dini dengan dilakukan sadari atau periksa payudara sendiri setiap bulannya. Seperti itu ya Mbak ya. Selanjutnya itu ada kehidupan seksual suami istri. Jadi kehidupan seksual suami istri dapat dipengaruhi faktor fisik dan psikis. Apabila kedua faktor itu baik, maka kemungkinan kehidupan seksualnya akan baik juga dan akan semakin harmonis, seperti itu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah paham? Paham, Bu Bidan. Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada. Baik, sepertinya Mbak Pris sudah paham. Kalau begitu saya evaluasi. Tadi untuk pernikahan itu apa ya Mbak ya? Pernikahan itu tadi proses mengikat janji antara laki-laki dan perempuan. Oh, benar sekali. Jadi Mbak Pris sudah paham ya Mbak ya yang sudah saya jelaskan. Nanti apabila ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa datang lagi ke sini. Terima kasih ya Mbak atas Terima kasih kerjasamanya. juga Bu Bidan. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama.